Kami dari kelompok 4 dengan anggota Angel Clara Saingtoi, Fitriani Abdullah, Florianus Kevi, Johannes Frans Dagang, Maria Goriti Kedang, dan Pedro Glenn Alessandro Taek. Kami mengambil lokasi di Jalan Timur Raya, kilometer 8 Wesapa. Pertama-tama kami melakukan pengukuran pada lokasi tersebut. Langkah berikutnya, kami membagi 2 tim kerja dengan beranggotakan 3 orang. Waktu pengukuran dimulai dari jam 18.45 sampai 20.45 dengan pembagian waktu setiap sesi 15 menit. Masing-masing tim bertanggung jawab untuk menghitung jumlah kendaraan, kecepatan kendaraan, dan hambatan samping pada setiap ruas sesuai dengan golongan kendaraan. Setelah kami melakukan survei kendaraan, langkah berikutnya kami melakukan pengolahan data. Selamat siang, perkenalkan nama saya Florianus Kevi dari kelompok 4 kelas PJJC semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan pengolahan data kelompok kami. Kami mengambil lokasi di Jalan Timur Raya kilometer 8 Wesapa dengan tipe jalan 2/2 tidak terbagi atau 2 arah 2 lajur tidak terbagi. Dari hasil pengukuran di lokasi kami mendapat lebar jalan 8,80 meter dan lebar bahu 1,60 meter. Dan berikut adalah sketsa potongan melintang kami. Pada survei di lokasi, tugas saya adalah menghitung kendaraan golongan 1 sampai golongan 4 lajur kiri. Lanjut ke lokasi. Alasan kelompok kami memilih lokasi tersebut adalah kami kelompok 4 memilih lokasi di Jalan Timur Raya, Wesapa, kilometer 8, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, karena pada survei pencarian lokasi dengan pengamatan secara langsung serta menggunakan data lalu lintas pada Google Maps, titik tersebut memiliki tingkat kepadatan signifikan di jam-jam yang padat sehingga membuat kendaraan yang melewati lokasi tersebut di jam-jam yang dapat harus mengurangi kecepatan kendaraan mereka sehingga kemacetan bisa terjadi. Menurut data Google Maps di lokasi ini, jam puncak terjadi sekitar 19.45 sehingga kelompok kami mengambil waktu pengamatan mulai jam 18.45 sampai dengan 20.45. Dan berikut adalah gambar observasi yang kami ambil dari Google Earth dan Google Maps. Jadi baik, masuk ke slide berikut yaitu lalu lintas. Nah, di slide ini kami melakukan perhitungan terhadap kendaraan yang melintasi lokasi tersebut. Nah, karena banyaknya kendaraan yang ada
kelompok kami membagi kendaraan tersebut ke dalam 8 golongan. Nah, di sini saya akan beritahu 8 golongan kendaraan tersebut. Ya, ini adalah golongan 1 hingga golongan ke-8. Masuk ke slide yang tadi yaitu lalu lintas. Untuk survei kendaraan ini kami lakukan selama 2 jam dengan pembagian interval survei per 15 menit. Nah, di interval 15 menit pertama dari jam 18.45 hingga 19.00. Selanjutnya di arah kiri kami mendapatkan kendaraan golongan 1 yaitu 375, untuk golongan 2 69, golongan 3 6, golongan 4 20, golongan 5A0, 5B 1, 6A 11, 6B 3, 7A 2. Untuk 7B, 7C dan 8 ini 0. Setelah itu kemudian di ujung kanan merupakan jumlah total kendaraan golongan 1 sampai 8 pada interval 15 menit pertama. Nah, untuk mendapatkan total kendaraan ini kami menggunakan zoom pada Excel, kemudian jumlahkan semua yang interval pertama dari golongan 1 hingga golongan 8. Berikut yaitu ulangi untuk mendapatkan interval kedua yang ini, kita bisa ulangi seperti langkah pertama untuk mendapatkan golongan pertama interval 15 menit pertama. Nah, seterusnya hingga golongan 15 menit yang terakhir atau 20.30 sampai 20.45. Nah, untuk mendapatkan atau untuk membuat grafik seperti yang ini, kita bisa lakukan dengan cara yaitu klik insert, kemudian klik yang ini, 2D line bagian yang ini. Ya, kita pindahkan. Ya, kita pindahkan ke sini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik kanan, select data, kemudian di sini kita klik add. Nah, untuk yang ini kita klik X, yang di bawahnya ini kita hapus, terus kita ambil yang total keseluruhan kendaraan dari interval pertama hingga interval yang terakhir, kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita adil lagi, di sini kita klik Y, yang di bawahnya kita hapus, kemudian kita ambil yang periode pengamatan 1845 hingga 2045 yang ini. Ya, kemudian kita klik OK. Nah, karena di sini masih terdapat angka 1 sampai 5, maka kita klik edit. Kita masukkan ulang yang ini, periode pengamatan. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman bisa klik langsung di OK sini. Ya, jadi untuk yang ini kita bisa klik ini, kita centang axis style, kemudian chart title, kita bisa klik. Kemudian untuk ini teman-teman bisa lihat dari tabel yang ini, kemudian teman-teman klik sama seperti yang ini juga bagian ini. Ya, kalau di bagian kiri sudah selesai, teman-teman pindah ke yang bagian kanan. Nah, untuk bagian kanan ini teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah untuk yang bagian kiri. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke slide berikut yaitu hambatan samping. Nah, untuk hambatan samping sendiri itu kami bagi dalam 4 golongan. Nah, golongan yang pertama pejalan kaki, yang kedua parkir kendaraan berhenti, yang ketiga itu kendaraan masuk atau keluar, yang keempat kendaraan melambat. Untuk waktunya sendiri masih tetap 2 jam dengan pembagian interval 15 menit. Nah, untuk pejalan kaki sendiri kami dapat 13,
Kemudian parkir kendaraan berhenti itu ada 9, kemudian kendaraan masuk keluar ada 23, kendaraan melambat ada 18. Untuk yang bagian kanan ini jumlah keseluruhan. Nah, di jumlah keseluruhan ini masih sama seperti yang tadi di slide lalu lintas, yaitu kita pakai zoom untuk mendapatkan total keseluruhan ini dengan cara kita klik zoom, kemudian kita pilih dari pejalan kaki hingga kendaraan melambat interval 15 menit pertama, kemudian kita klik dapat jumlahnya. Nah, untuk interval kedua ini sama seperti yang di atas. Oke, kemudian masuk ke grafik. Nah, grafik sendiri sini kita buat dengan cara yang sama tadi, yaitu dengan ini, share, kemudian pilih yang ini, kemudian yang ini. Ya, kita pindahkan ke arah kanan sini. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita klik kanan, select data, kemudian kita ada di sini kita bernama X. Kemudian yang di bawah kita hapus. Kita pilih jumlah dari interval pertama, 15 menit pertama hingga yang terakhir ini sini. Kemudian kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita ada lagi. Sini kita kasih nama Y. Nah, untuk yang di bawah hapus. Kemudian kita ambil yang periode pengamatan 1845 hingga 2045. Oke, kalau sudah begini kita langsung klik OK. Nah, karena di sini masih terdapat angka 1 sampai 5, kita edit. Edit, kemudian lakukan seperti yang tadi, periode pengamatan dari 1845 hingga 2045. Kalau sudah seperti ini, kita klik OK. Ya, kalau sudah semuanya sudah begini, kita klik OK lagi. Nah, untuk kita kasih nama atau bernama yang di sini dengan cara yaitu klik yang ini, terus aksis titlesnya kita kasih hidup, charge title-nya kita kasih hidup. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, sisa kita kasih nama saja seperti yang diagram di samping kiri ini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke sini. Nah, untuk mendapatkan total yang ini, itu kita ambil dari arah jalan kiri hingga ke yang kanan, ya, yang sini. Dengan cara kita zoom. Zoom terus kita ambil dari interval pertama bagian kiri sampai interval pertama interval terakhir bagian kanan yang ini. Ya, kemudian kita dapat hasil total keseluruhan. Untuk parkir kendaraan hingga kendaraan melambat, mendapat yang total keseluruhan bisa lakukan seperti yang ini. Total keseluruhan yang pertama interval bagian pejalan kaki. Nah, setelah hambatan samping selesai, kita masuk ke slide berikut yaitu kecepatan. Nah, untuk kecepatan sendiri sebelum kita melakukan pengamatan, terlebih dahulu kita menentukan tanggal jalan. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu salah satu teman kita menggunakan sepeda motor mengikuti arus lalu lintas di lokasi tersebut. Nah, ternyata setelah mengikuti di lokasi tersebut, arus lalu lintas di lokasi tersebut, ternyata kecepatan yang didapatkan adalah 24 km per jam di bawah 40 km per jam. Oleh sebab itu atau karena itu, kami menggunakan pangkal jalan 25 meter. Jadi di sini terdapat 3 golongan kendaraan, yaitu SM, KR, dan KB atau sepeda motor, kendaraan ringan, dan kendaraan berat. Nah, di sini dari masing-masing 3 golongan tersebut ada terdapat 10 sampel. Nah, untuk periode pengamatan sendiri masih 2 jam dengan interval 15 menit. Untuk sampel pertama di interval 15 menit pertama itu 10,5 detik
sampel kedua 7,52 detik, sampel ketiga 12,1 detik, sampel keempat 7,66 detik, sampel kelima 11,5 detik, sampel keenam 13,2 detik, sampel ketujuh 8,93 detik, sampel ke-8 14,5 detik, sampel ke-9 8,11 detik, sampel 10 7,1 detik. Nah, di bagian kanan sini yaitu rata-rata. Nah, untuk rata-rata sendiri kita jumlahkan dari sampel pertama hingga sampel 10 di interval pertama dengan cara kita klik average, kemudian klik dari sampel 1 hingga sampel yang ke-10 di interval pertama yaitu interval 15 menit, kemudian kita klik enter. Nah, untuk interval kedua atau interval berikutnya bisa mengikuti dari interval 15 menit pertama di sepeda motor. Nah, untuk kendaraan ringan dan kendaraan berat mengikuti langkah-langkah dari sepeda motor. Jadi baik karena di sini masih dalam periode detik. Untuk kita mau pakai kilometer per jam yaitu dengan cara penggal jalan kita bagi dengan waktu yang ditentukan, kemudian kita kali 3600 bagi 1000. Nah, kenapa 3600? Karena 1 jam itu 3600 detik. Dan kenapa 1000? Karena 1 kilometer itu 1000 meter. Nah, setelah itu, untuk memudahkan teman-teman mengisi kolom yang masih kosong, itu teman-teman bisa kunci di bagian penggal jalan yang di sini. Oke. Setelah teman-teman kunci, teman-teman bisa tarik ke bawah yang kolom-kolom masih kosong, baik itu ke kanan untuk kolom-kolom masih kosong. Nah, untuk mendapatkan rata-rata di interval pertama 15 menit, itu teman-teman bisa klik average, kemudian klik interval pertama di periode 1 hingga periodenya yang ke-10 ini. Setelah itu teman-teman enter dan dapatlah hasil rata-rata di interval pertama 15 menit. Nah, untuk interval kedua 15 menit itu dan seterusnya teman-teman bisa mengikuti dari interval pertama caranya. Nah, untuk yang ini KR dan KB badet ke kilometer per jam itu masih sama dengan SM kilometer per jam. Nah, baik untuk yang bagian kanan teman-teman bisa mengikuti langkah-langkah yang sudah ada di bagian kiri. Oke, lanjut ke slide berikutnya yaitu ZK2. Nah, untuk ZK2 tipe kendaraan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu mobil penumpang, kendaraan berat, kemudian sepeda motor. Nah, untuk menentukan MPR 1 dan 2, di mobil penumpang ini kami pakai 1,2, itu karena volume kendaraan lebih besar dari 1800. Nah, untuk KB sendiri tetap dipakai nilai 1. Sedangkan untuk SM, kenapa dipakai 0,25? Itu karena volume kendaraan lebih besar dari 1800 dan lebar jalur sendiri di lokasi survei kami itu lebih dari 6 meter, maka diambillah 0,25. Itu di tabel 4 strip 10 di bagian atas teman-teman. Ya, di sini. Nah, setelah itu kalau sudah dapat MPR 1 dan 2 di 3 golongan kendaraan tersebut, langkah selanjutnya itu kemudian kita melakukan pengisian tabel kendaraan per jam. Untuk tabel kendaraan per jam diisi dengan penjualan data mobil penumpang sebelum jam puncak. Nah, pas jam puncak dan setelah jam puncak yang dapat dilihat pada tabel lalu lintas. Kita kembali ke slide lalu lintas. Nah, ini. Nah, jadi baik untuk mendapatkan kendaraan per jam itu bisa diambil dari data lalu lintas sebelum jam puncak, pas jam puncak, dan sesudah jam puncak untuk masing-masing tipe kendaraan di arah kiri dan kanan. Nah, untuk dapat SMP per jamnya ini itu didapat dari EMP arah 1 mobil penumpang dikali dengan kendaraan per jam arah kiri. Nah,
Untuk SMP per jam arah kanan itu dapat dari EMP arah 2 ini bagian mobil penumpang dikali dengan kendaraan per jam arah kanan. Dapatlah hasil SMP per jam. Nah, untuk kendaraan berat dan sepeda motor, untuk kendaraan per jamnya itu bisa mengikuti dari langkah-langkah dari mobil penumpang. Oke, setelah itu masuk ke tabel 9, kendaraan per jam. Nah, untuk kendaraan per jam, tabel 9, kita jumlah kendaraan per jam keseluruhan arah kiri. Untuk arah kanan sama halnya seperti arah kiri, yaitu kita jumlahkan semua kendaraan per jam. Lalu ke tabel 10, SMP per jam, itu kita jumlahkan total keseluruhan SMP per jam di arah kiri. Nah, untuk arah kanan sendiri juga sama, yaitu kita total keseluruhan dari SMP per jam arah kanan. Nah, untuk mendapatkan Q total sendiri, yaitu kita jumlahkan kendaraan per jam arah kiri dan arah kanan. Nah, untuk Q total SMP per jam sama juga, yaitu kita jumlahkan SMP per jam arah kiri dan arah kanan. Untuk arah persen kiri, itu didapat dari SMP per jam arah kiri dibagi Q total SMP per jam kali 100. Nah, untuk arah persen kanan, itu didapat dari SMP per jam arah kanan dibagi dengan Q total SMP per jam kali 100. Oke, selanjutnya masuk ke pemisahan arah. Di sini sudah ada rumus, yaitu PA sama dengan Q1 bagi buka kurung Q1 tambah Q2 tutup kurung. Untuk PA1 dapat dari kendaraan per jam arah kiri dibagi dengan kendaraan per jam arah kiri tambah dengan SMP per jam arah kiri. Dapatlah 0,70 di PA1. Langkah selanjutnya yaitu PA2, itu didapat dari kendaraan per jam arah kanan dibagi dengan kendaraan per jam arah kanan ditambah SMP per jam arah kanan, dapatlah 0,7. Masuk ke faktor SMP atau FSMP. Nah, untuk mendapatkan 0,5 yaitu dapat dari PA1 dibagi PA1 tambah PA2, dapatlah 0,50. Oke, baik, masuk ke kelas hambatan. Di kelas hambatan ini ada terbagi 4 golongan. Yang tipe kejadian atau HS, pejalan kaki dengan simbol PED dengan bobot 0,5. Yang kedua, parkir kendaraan berhenti dengan simbol PSV dengan bobot 1. Yang ketiga, kendaraan masuk keluar dengan simbol EEV dengan bobot 0,7. Yang terakhir atau yang keempat, kendaraan lambat dengan simbol SMV dengan bobot 0,4. Masuk ke frekuensi. Untuk frekuensi sendiri itu kita ambil dari hambatan samping yang bagian warna biru ini. Oke, masuk ke JK2. Ya, setelah sudah masukkan data ke frekuensi ini, lanjut untuk mendapatkan bobot. Nah, untuk mendapatkan bobot di sini itu frekuensi kali hambatan samping yang ini. Lakukan untuk keempat bobot tersebut. Nah, untuk mendapatkan total keseluruhan itu dengan cara sum, kita tarik dari bobot yang pertama sampai bobot yang keempat ini, maka dapatlah total 464,2. Nah, karena frekuensi bobot kejadiannya ini kita dapat di antara 300 sampai 499 dengan kondisi khusus daerah industri dengan toko-toko di pinggir jalan, maka kelas hambatannya itu sedang dengan simbol S. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke JK3. Nah,
Untuk rumus kapasitas dasarnya di sini, itu kita pakai C sama dengan C0 kali FCLJ kali FCPA kali FCHS kali FCUK. Nah, masuk pada kapasitas dasar atau CO, itu kita kembali lihat di tabel 4-1 di Z kedua. Ya. Ini. Itu dengan tipe jalan 2/2 TT. Itu dengan CO-nya 2800. Oke, kita kembali ke J ketiga. Untuk lebar jalur atau FCLJ, itu kita bisa lihat di tabel 4/3. Kita kembali, kenapa kita pakai 1,4? Itu kita kembali ke JK2. Kita lihat di 4/3. Nah, ini. Itu dengan lebar jalurnya kita sendiri itu 8,80. Jadi, kita pakai FCLJ-nya itu 1,14. Oke, baik, kita kembali ke JK3. Masuk pemisahan arah atau FCPA-nya itu kita lihat kembali di tabel 4/4. Ya, tabel 4/4. Nah, ini bisa kita lihat di bawah. Ya, bagian arus lalu lintasnya ini. Versinya kita di sini 51,66 dan 48,34%. Kita kembali ke tabel tadi. Nah, karena FCPA-nya kita itu kisaran antara 55% dan 40%, maka dipakailah 0,97. Oke, baik, kita kembali ke JK3. Untuk hambatan samping atau FCHS-nya itu kita bisa kembali lihat di tabel 4/5 dan tabel 4/6. Itu di JK2. 4/5, ya ini. Kenapa dipakai? Karena lebar jalur kita itu lebar bahu itu 1,60, maka dipakailah itu dengan tipe jalan 2/2 TT atau jalan satu arah. HS-nya itu sedang dengan lebar bahu efektifnya kita itu 1,6, maka dipakailah 0,95 sini. Oke, lanjut C ketiganya. Nah, untuk kapasitasnya, kapasitas C itu kita jumlahkan semua. Dengan cara kita kali dari C, ikut rumusnya ini. Yaitu sama dengan C sama dengan CO dikali FCLJ dikali FCPA kali FCHS kali FCUK, dapatlah hasil kapasitasnya ini. Oke, lanjut untuk arah lalu lintas skinya ini, itu kita ambil dari JK2 bagian bawah. Ya, ini kita ambil dari Q total SMP per jam. Nah, dapatlah itu arah lalu lintas Q. Nah, untuk dapat derajat kejenuhan itu didapat dari arah lalu lintas Q dibagi dengan kapasitas C. Dapatlah 0,48. Jadi baik, masuk ke fluktuasi kecepatan. Jadi tabel fluktuasi kecepatan diambil dari data kecepatan 1 jam pertama, karena di ujung dari sejam pertama adalah jam puncak, yaitu 19.30 sampai 19.45. Di situ untuk data SM merupakan data gabungan SM dari ruas kiri dan ruas kanan, diambil rata-ratanya. Hal tersebut dibuat untuk kelompok KR dan KB. Nah, langkah selanjutnya itu kita buat grafik sini, yaitu dengan cara klik insert, kemudian pilih yang ini 2D kolom yang ini. Kemudian kita kasih pindah ke kanan sini. Kemudian kita klik kanan, select data, kemudian kita add di sini kita tulis SM.
sesuai dengan tabelnya itu SM. Kemudian sini kita hapus. Kemudian kita ambil data SM-nya dari 1845 sampai 1945. Oke, kemudian kita oke. Kemudian kita add lagi. Di sini kita ganti jadi KR. Oke. Di sini kita hapus. Kemudian kita ambil data KR dari 1845 sampai 1945. Kemudian kita oke. Kita add lagi. Kita ambil di sini kita tulis KB. Kemudian di sini kita hapus dan kita ambil data yang bagian KB-nya ini dari 1845 sampai 1945. Kemudian kita oke. Nah, karena di sini masih ada angka 1 sampai 4, maka kita edit. Kita ambil waktunya ini. Ya, kita taruh dari sini ke bawah. Oke, kemudian kita oke. Dan kita oke lagi. Kemudian kalau sudah jadi seperti ini, langkah selanjutnya itu teman-teman bisa memberi nama fluktuasi kecepatan jam puncak, SM, KR, dan KB. Yang cara klik ini, centang chart title. Nah, kemudian centang legend. Nah, untuk membuat SM, KR, dan KB-nya ada di bawah di yang sini. Teman-teman bisa klik panah kanan ini, klik ini terus bottom. Oke, kalau sudah seperti ini, chart title-nya ini bisa diganti dengan fluktuasi kecepatan jam puncak sama dengan tabel yang ini. Jadi baik, masuk ke slide berikut yaitu kesimpulan. Dari hasil analisa survei kendaraan kelompok kami di Jalan Timur Raya Wesapa kilometer 8, Kecamatan Kelapa 5, Kota Kupang, kami mendapati bahwa derajat kejenuhan di ruas jalan tersebut adalah 0,48, artinya ruas jalan tersebut memiliki arus lalu lintas yang tergolong normal dan belum mengalami kemacetan atau overkapasitas, sehingga ruas jalan tersebut masih dapat dilewati oleh kendaraan seperti sepeda motor, kendaraan ringan, maupun kendaraan berat. Maka dengan demikian, kami kelompok keempat mengambil kesimpulan bahwa ruas jalan Timur Raya Wesapa kilometer 8 atau lebih detailnya samping jembatan Wesapa masih dapat menampung arus lalu lintas yang terjadi dan belum memerlukan atau membutuhkan rekayasa terhadap arus lalu lintasnya. Jadi baik, sekian dari video saya. Mungkin ada kesalahan kata atau kurang detail, mohon maaf. Yang sebesar-besarnya saya Florianus Kevi pamit undur diri dari video ini. Thank you.